Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan tugas dari UKS untuk pemrosesan paralel, di mana kali ini kita akan membahas secara spesifik yaitu multiple processing di Python. Dan studi kasus kita kali ini adalah menyelesaikan kalian matriks dari A sampai H, di mana perkalian semuanya itu berarti Y sama dengan A kali B, kali C, kali D, kali E, kali F, kali G, kali H. Dan di sini kita ada dua cara. Yang pertama adalah cara serial, di mana itu kita bisa mengkalikannya satu per satu. Dari A kali B, hasil dikali C, dan hasilnya akan dikali D. Dan kedua ada cara paralel, di mana paralel ini bakal memecah pekerjaannya jadi bagian-bagian kecil lalu mengerjakannya secara bersamaan. Dan dapat kita lihat pertama di layar, kita menggunakan tiga library di mana yang pertama itu ada NumPy. Ini untuk menjalankan komputasi numerik di Python, dan selanjutnya ada multiprocessing di mana ini library untuk memungkinkan kita membuat dan mengelola proses-proses baru. Dan ketiga ada library time, di mana ini untuk mengukur seberapa cepat kode kita berjalan. Dan selanjutnya di bawahnya itu terdapat fungsi multiple matrix, di mana fungsi ini itu sederhana, yaitu fungsinya untuk menerima dua matriks dan sebuah objek Q-nya gitu, dan mengalihkan kedua metrik menggunakan np-dot. Nah, bagian terpentingnya di sini itu hasilnya tidak di return, karena setiap proses eh, berjalannya itu di ruang memorinya sendiri-sendiri gitu. Dan mereka ini tidak bisa begitu saja mengembalikan nilainya ke script utama. Dan sebagai gantinya, mereka meletakkan hasilnya itu ke dalam queue bersama menggunakan queue eh, titik put gitu, fungsi queue di titik put, dimana queue ini bertindak seperti kotak surat, dan tempatnya itu untuk menaruh hasil kerja-kerja mereka agar nanti kita bisa ambil lagi gitu. Nah, selanjutnya di fungsi mainnya itu pertama kita siapkan dulu 8 matriks 5 kali 5 dengan angkanya ini acak, dan ukuran ini sengaja dibuat kecil untuk demonstrasi saja gitu. Dan pendekatan paralel kita akan dibagi menjadi tiga level. Yang kita dapat lihat di level pertama di sini, ini kita akan memproses eh, A kali B, C kali D, E kali F, dan G kali H gitu. Dan kita buat sebuah multiple processing di sini sebagai kotak dari untuk kita menghitungnya gitu ya. Lalu kita looping, di mana untuk setiap pasangan matriks ini satu di dalam loop kita membuat objek proses baru, dan targetnya ini adalah fungsi multiple matrix dan args, dan argsnya ini adalah inputnya gitu. Nah, selanjutnya ada p-star. Nah, p-star di sini akan menjalankan proses di latar belakangnya. Nah, mohon maaf, p-start ya. Dan setelah memulai keempat prosesnya, kita akan loop masuk ke p-join. Dan ini penting karena perintah ini membuat script utama kita itu nunggu sampai semua prosesnya itu selesai bekerja gitu. Nah, setelah selesai, kita bakal ambil semuanya, dan hasilnya ini akan kita qget, di mana sekarang kita akan punya R1, R2, R3, dan R.
Nah, lalu kita akan masuk ke level kedua, yaitu proses bekerja untuk mengeksekusi R1, R2, R3, R4-nya. Nah, prosesnya ini sama seperti level pertama, tapi kali ini tuh inputnya itu hasil level sebelumnya. Tuh. Dan kita jalankan dua proses ini untuk menghitung R5 hasil dari R1 kali R2 dan R6 hasil dari R3 kali R4. Dan ini kita jalankan secara bersamaan, kita start dan kita hasilnya kita join lalu ambil hasilnya lagi di queue, you get, dan lanjut. Ini kita masuk ke hasil yang finalnya, di mana di level 3 ini sama seperti sebelumnya, kita tapi hanya punya satu perkalian aja gitu. Dan tidak perlu lagi ngebuat proses baru. Jadi kita langsung hitung saja di script utama untuk mendapatkan hasil Y paralel. Tuh. Dan eh, kita lanjut ke pendekatan serial. Di mana di pendekatan serial di sini, pendekatan serial itu lebih jauh lebih mudah. Di mana kita hanya langsung aja dari serial ini kita A kali B kali C kali D kali E kali F kali G kali H gitu. Dan jauh lebih simpel gitu dan nanti akan mengalihkan library nanti ini akan mengalihkan semuanya secara berurutan gitu. Satu persatu dalam satu alur eksekusi gitu. Dan sekarang kita akan coba kodenya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ya, bisa kita lihat di sini eh, hasil matriksnya ini lebih cepat yang serial gitu. Kenapa hasilnya ini lebih cepat yang serial? Kenapa versi paralel ini malah justru lebih lambat? Nah, ini tuh ada satu poin yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu overhead. Di mana overhead ini membuat proses baru ini ngambil eh, alokasi memori yang untuk menjadwalin, terus juga untuk berkomunikasi lewat queue, dan itu semua itu butuh waktu, gitu. Dan pikirkan bayanginnya seperti ini. Mungkin jika kamu punya eh, pengen mengirim surat ke tetangga sebelah, lebih cepat kan untuk kita jalan kaki daripada harus pesan ojek dulu, terus menunggu datang, terus ngirim suratnya gitu. Ini karena dalam kasus kita ini perkalian ini hanya 5 kali 5 gitu dan tugas ini sangat ringan dan sangat cepat. Apalagi untuk komputer yang modern gitu. Dan waktu yang kita habiskan itu sangat-sangat overhead gitu. Dan ternyata jauh lebih besar daripada waktu yang berhasil kita hemat apabila dengan bekerja secara paralel. Kita bisa mengeksekusinya ini hanya dengan cara yang simpel yaitu melalui cara serial. Dan jika eh, kita mau menggunakan multiple processing, ini tuh sangat efektif ketika tugas-tugasnya itu yang CPU bound gitu. Yaitu tugas-tugasnya ini benar-benar membuat CPU ini bekerja keras dalam waktu yang lama. Contohnya jika kita mengalihkan matriks berukuran 1000 kali 1000 gitu. Atau melatih model machine learning gitu. Pada skala itu, waktu komputasinya itu jauh-jauh bisa lebih cepat gitu. Dan membuat overhead ini menjadi tidak signifikan lagi gitu. Dan kita akan lebih melihat perbedaan yang lebih drastis gitu. Dan kesimpulannya di sini kita belajar bahwa eh, multi processing di sini secara paralel itu belum tentu menjadi suatu jawaban gitu. Kita juga eh,
dapat memahami kapan kita harus menggunakan multiple processing, kapan juga kita bisa menggunakan secara serial saja, dan eh, melihat dari tugas-tugas yang cukup besar sehingga kita perlu dengan multiple processing itu. Dan apabila kita menggunakan serial, kita bisa menghemat biaya overheadnya gitu. Dan terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.